Shalom, selamat pagi dan selamat jumpa pagi hari ini. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Engkau setia mengasihi kami di sepanjang hidup kami. Engkau memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, karena kami mau memulai aktivitas kami. Kami tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat beraktivitas dengan baik pada hari ini. Karena itu Tuhan, berkati kami melalui firman-Mu yang kami mau dengar. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dalam kerendahan hati melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mohon ampuni dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 80 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdua? Sekali lagi saya bacakan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdua? Demikianlah firman Tuhan. Dua permohonan pemazmur ini merupakan permohonan setiap orang yang membutuhkan pemulihan, baik dari sakit penyakit, pemulihan ekonomi, karir, dan lain sebagainya. Asap penulis Mazmur 80 ini sedang putus asa dan sangat ingin melihat wajah Allah. Pemazmur menaikkan doa dan permohonannya kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan umatnya Israel dari penderitaan mereka. Penderitaan yang dialami bangsa itu sangat berat dan sangat menyedihkan. Tindakan pemazmur datang kepada Tuhan berdoa adalah perbuatan yang tepat. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong yang setia bagi kita. Dan Dialah yang setia tempat curhat atau tempat mengadu kita. Saudara yang kekasih, betapa banyaknya orang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup lari mencari pertolongan kepada kekuatan dunia, kepada kuasa-kuasa gelap, atau kepada dukun-dukun dan peramal-peramal. Nyatanya bukan pemulihan yang diperoleh atau yang didapat, bukan kesembuhan yang didapat, tetapi keadaan mereka lah yang malah semakin terpuruk dan semakin mengerikan dan hancur. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, makanya firman Tuhan selalu mengingatkan umatnya untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan dan berharaplah kepadanya, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Jadi marilah kita hidup mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami, akan kita terima apabila kita datang ke hadapan Tuhan, apabila kita datang kepada Tuhan, mengundang
Dia hadir dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan hadir, di situ pasti terjadi kuasa, pemulihan, perubahan, kelepasan, kesenangan, kemenangan, dan pertolongan yang luar biasa, serta mujizat-mujizatnya. Orang yang berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan dalam iman dan pengharapannya pasti akan menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Kristus, jangan pikirkan bagaimana cara Tuhan memulihkan, menolong, menyembuhkan kita. Tuhan adalah yang maha kuasa. Allah dapat atau bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kita tidak dapat mengerti dan mengikuti cara Tuhan untuk menolong kita dengan pikiran kita sendiri. Tetapi yang penting, mari kita mengimani cara Tuhan untuk menolong kita. Mari kita mengimani cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yang penting, imani apa yang diperbuat Tuhan. Pemazmur Asaf menyadari murka Allah kepada bangsa Israel adalah karena dosa dan kejahatan mereka yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, yang tidak setia menyembah Tuhan, yang tidak setia dan taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak sepenuh hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada dewa-dewa orang kafir dan taat kepada dewa orang kafir. Allah marah besar karena itu. Allah sudah menempatkan bangsa Israel di tanah yang subur dan kaya. Allah menyediakan tempat dan membuat bangsa itu dari yang kecil menjadi besar. Allah membuat mereka bertumbuh dan menjadi yang besar. Allah membela bangsa itu dari tangan-tangan musuhnya. Tetapi mereka tidak menghormati, tidak mengikuti firman Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak menghargai perbuatan besar Tuhan kepada mereka. Saudara yang kekasih, karena ketidaktaatan bangsa itu, Allah marah besar, Allah murka. Maka Allah menjungkir balikkan keadaan mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sehingga kondisi bangsa itu seperti kebun anggur yang runtuh temboknya. Bangsa itu sudah diambang kehancuran. Mereka mengalami kegelisahan yang luar biasa. Bangsa itu sudah berulang-ulang berdoa, namun doa mereka tidak terjawab, tidak respon. Kondisi itu tidak membuat pemazmur Asaf berhenti berdoa, walaupun doa-doa bangsa itu dan doanya tidak didengarkan Tuhan, tetapi pemazmur Asaf tetap berdoa. Kondisi itu tidak melemahkannya untuk tetap berdoa, untuk datang menghadap Tuhan. Tetapi kondisi itu membuat dia semakin teguh berdoa, semakin tekun beribadah. Asaf tetap yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya yang ia naikkan kepada Tuhan. Dia mengenal betul siapa Tuhan Allah dalam hidupnya. Asaf dekat dengan Tuhan
karena kehidupannya tergantung kepada Allah dan dia tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Ibadahnya terus-menerus diperbaharui sehingga imannya semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dia tidak mau mundur dari seruan yang mengatakan, "Ya Allah, pulihkan kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Kalimat ini berulang-ulang dikatakan atau diucapkan pemazmur. Seperti boleh kita lihat dalam ayat 4, ayat 8, dan ayat 20. Asaf memohon kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan bangsanya. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan bangsanya. Pemazmur Asaf mengungkapkan kerinduan umatnya agar Allah berkenan menyelamatkan bangsa Israel. Mereka tidak sanggup lagi merasakan murka Allah yang menyala. Asaf memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memperlihatkan wajahnya yang bersinar, yang menyinarkan kasih. Karena jika Allah menampakkan wajahnya atau memperlihatkan wajahnya yang bersinar, maka mereka memperoleh hidup, memperoleh kasih dari Tuhan. Saudara yang kekasih, pemazmur Asaf berkeinginan teguh agar Tuhan menyinarkan wajahnya kepada bangsa itu. Jika Tuhan menyinarkan wajahnya, di sana akan ada kasih karunia dan damai sejahtera. Wajah yang bersinar artinya, biarlah kami melihat senyum-Mu, ya Tuhan, kasihi kami. Saudara yang kekasih, nats ini mengingatkan kita bahwa Allah menuntut ketaatan dan kesetiaan. Jangan hanya meminta saja kita kepada Tuhan, namun ketika sudah menerima berkat itu dari Tuhan, malah kita menjauhkan diri dari Tuhan atau melupakannya. Ibarat pepatah mengatakan, habis manis sepah dibuang. Sudah dapat berkat, Allah ditinggalkan. Marilah kita kembali mengawali setiap hari dalam hidup kita dengan komitmen untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nas ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Walaupun Tuhan itu marah besar, tetapi Ia sendiri penuh kasih sayang dan menyayangi umatnya. Kita harus yakini bahwa kasih-Nya lebih besar dibandingkan dengan murkanya. Jika kita mengaku dosa kita dan mau bertobat, Allah mengampuni dan memberi kita sumber kehidupan. Karena Allah itu bebas melakukan rencana kasih-Nya kepada umatnya, kepada kita. Tidak ada tembok, waktu dan tempat yang membatasi Allah untuk melakukan tindakan nyata dalam kasih-Nya. Karena itu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah mogok berdoa atau berhenti dan juga beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang setia mengasihi kita dalam kesedihan, kesusahan. Allah tetap setia mengasihi kita.
Allah tetap merindukan kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan dosa dan penyerahan diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memberikan kasih-Mu yang besar kepada kami. Sekalipun kami melakukan dosa pelanggaran, tetapi Tuhan selalu menginginkan kami untuk datang memohon pengampunan, dan Tuhan mau mengampuni dosa kami. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, agar kami boleh tetap berdoa, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami mulai pekerjaan kami, aktivitas kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Berkati segala apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk berkat Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Pada hari ini Engkaulah yang melindungi, menjaga, menjauhkan segala mara bahaya. Biarlah kami tetap hidup takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami menjadi saluran Tuhan. Amin.